Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai mata kuliah pengembangan nilai-nilai agama dan moral dengan dosen pengampu yaitu Bunda Wibinda MA. Perkembangan sosial emosional anak usia dini dalam kemampuan dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik emosi positif maupun negatif. Anak mampu berinteraksi dengan teman sebayanya atau orang dewasa di sekitarnya secara aktif, belajar dengan mengeksplorasi lingkungannya. Perkembangan sosial emosional adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan teman atau orang-orang yang ada di lingkungannya, yang diperoleh secara mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang dilihatnya. Pun karakteristik perkembangan emosional anak usia dini. Yang pertama, emosi pada anak usia dini berlangsung singkat. Emosi anak bersifat intensi, emosi anak bersifat temporer, emosi anak muncul cukup sering, respon emosi anak bermacam-macam, dan emosi anak dapat dideteksi dengan melihat gejala perilakunya. Kekuatan emosi anak dapat berubah, ekspresi emosi anak dapat berubah. Kondisi kesehatan yang baik mendorong emosi yang menyenangkan menjadi dominan, sedangkan kesehatan yang buruk menyebabkan emosi yang tidak menyenangkan menjadi dominan. Karena rumah, jika anak-anak tumbuh dalam lingkungan rumah yang lebih banyak berisi kebahagiaan, dan apabila pertengkaran, kecemburuan, dendam, dan perasaan lain yang tidak menyenangkan diusahakan sedikit mungkin untuk anak akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk menjadi anak yang bahagia. Hubungan dengan para anggota keluarga. Hubungan yang tidak rukun dengan orang tua atau saudara akan lebih banyak menimbulkan kemarahan dan kecemburuan, sehingga emosi ini akan cenderung menguasai kehidupan anak di rumah. Hubungan dengan teman sebaya. Jika anak diterima dengan baik oleh kelompok teman sebaya, maka emosi yang menyenangkan akan menjadi dominan padanya. Sedangkan jika anak ditolak atau diabaikan oleh kelompok teman sebaya, maka emosi yang tidak menyenangkan akan menjadi dominan padanya. Perlindungan yang berlebih-lebihan. Orang tua yang melindungi anak secara berlebihan, yang hidup dalam prasangka bahaya terhadap segala sesuatu, akan menimbulkan rasa takut pada anak menjadi dominan. Aspirasi orang tua. Orang tua mempunyai aspirasi yang tidak realistis bagi anak-anaknya. Anak yang menjadi canggung, malu, dan merasa bersalah apabila menyadari kritik orang tua bahwa mereka tidak dapat memenuhi harapan tersebut. Bimbingan dengan titik berat pada tanaman pengertian baik mengalami prestasi diperlukan sekali-sekali dapat mencegah kemarahan dan kebencian. Pentingnya pengembangan aspek sosial emosional untuk anak usia dini, yaitu membantu anak untuk mengekspresikan diri. Anak-anak cenderung mengikuti tingkah laku dan cara berbicara orang di sekitarnya. Namun, anak tidak tahu bahwa itu baik atau tidaknya. Jadi, kamu bisa membantu si kecil untuk mengungkapkan emosinya sendiri. Pembelajaran yang cocok adalah pembelajaran terpadu dengan berbasis pada tema. Melalui tema, anak akan lebih mudah dalam membangun konsep tentang benda atau peristiwa yang ada di lingkungannya. Dengan pembelajaran terpadu sejak dini, anak sudah terlatih mengaitkan informasi yang satu dengan yang lainnya, sehingga secara wajar dapat menghadapi situasi silang lingkungan, silang pengetahuan, ataupun silang perangkat. Strategi yang dilakukan guru dalam mengembangkan sosial emosional adalah dengan cara melakukan pembelajaran gabungan antara kelompok A dan kelompok B. Kegiatan yang dilakukan dengan mengajak anak bermain yang memerlukan kerjasama, motivasi anak,
memupuk rasa percaya diri, dan memberikan pujian terhadap usaha anak. Strategi guru yang dilakukan tanpa disadari, anak dapat membentuk karakteristik yang baik. Evaluasi pengembangan sosial dan emosi anak usia dini dapat diartikan sebagai suatu proses mencapai ketercapaian standar tingkat perkembangan sosial dan emosi pada anak usia dini. Dalam evaluasi, hasil dari kegiatan penilaian tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pendidikan PAUD untuk menentukan apakah perkembangan sosial dan emosi dini sudah optimal atau belum. Berdasarkan pengertian tersebut, karakteristik evaluasi pengembangan sosial dan emosi anak usia dini, teknik yang dapat digunakan oleh pendidik PAUD dalam melaksanakan evaluasi pengembangan sosial dan emosi anak usia dini. Observasi, catatan anekdot. Pada usia taman kanak-kanak atau anak usia dini memiliki pola moral yang harus dilihat dan dipelajari dalam rangka pengembangan moralitasnya. Orientasi moral didefinisikan dengan moral posioton atau ketetapan hati, yaitu sesuai yang dimiliki seorang terhadap suatu nilai moral yang didasari oleh kognitif, motivasi, aspek, dan afektif, motivasi, aspek. Tahapan perkembangan moral seorang anak melewati 3 fase, yaitu premoral, konvensional, dan autonomous. Anak taman kanak-kanak secara teori berada pada fase pertama dan kedua. Oleh sebab itu, guru diharapkan memperhatikan kedua karakteristik tahapan perkembangan moral tersebut. Sedangkan menurut Piaget, seorang manusia dalam perkembangan moralnya melalui tahapan heteromus atau autonomus. Seorang guru taman kanak-kanak harus memperhatikan tahapan heteronomus karena pada tahapan ini anak masih sangat labil, mudah terbawa arus, dan mudah terpengaruh. Mereka sangat membutuhkan bimbingan, proses pelatihan, serta pembiasaan yang terus-menerus. Pendekatan pengembangan moral bagi anak usia dini. Setiap tindakan guru atau orang tua dalam melakukan suatu kegiatan pendidikan sayangnya dilandasi oleh keputusan profesional, yaitu diambil berdasarkan informasi dan pengetahuan yang sekurang-kurangnya meliputi 3 hal, yaitu apa yang diketahui tentang proses belajar dan perkembangan anak, apa yang diketahui tentang kekuatan, minat, dan kebutuhan setiap individu anak di dalam kelompoknya, serta pengetahuan konteks sosial kultur di mana anak hidup. Hal yang perlu menjadi bahan pemahaman para guru dan orang tua dalam rangka menentukan pendekatan yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar adalah pengetahuan tentang teknik membentuk tingkah laku anak. Teknik-teknik itu meliputi teknik memahami, mengabaikan, mengalihkan perhatian, keteladanan, hadiah, perjanjian, membentuk, merubah lingkungan rumah, memuji, mengajak, menantang, menggunakan akibat yang wajar, yang alamiah, sugesti, meminta, perintah, atau isyarat, kerutinan dan kebiasaan, menghadapkan suatu problem, memecahkan perselisihan, menentukan batas-batas aturan, menimpakan hukum, penentuan waktu dan jumlah hukuman, serta menggunakan pengendalian secara fisik. Pemahaman nilai-nilai keagamaan yang dimaksud di sini adalah proses mengembangkan nilai-nilai agama Islam yang meliputi keimanan, ibadah, dan akhlak pada anak yang dilakukan dengan sabar, terencana, dan tanggung jawab. Ruang lingkup pengembangan nilai-nilai agama bagi anak usia dini berdasarkan pengembangan nilai-nilai agama untuk anak usia dini berkisar pada kegiatan kehidupan sehari-hari. Secara khusus, penanaman nilai-nilai keagamaan bagi anak usia dini adalah meletakkan dasar-dasar keimanan,
kepribadian atau budi pekerti yang terpuji, dan kebiasaan ibadah sesuai dengan kemampuan anak. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam menetapkan tujuan pemahaman nilai-nilai agama kepada anak usia dini, yaitu aspek usia, aspek fisik, dan aspek psikis anak. Strategi dan pengembangan keagamaan pada anak usia dini. Yang pertama yaitu menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menciptakan rasa aman. Yang ketiga, mencium dan membelai anak. Yang keempat, menanamkan cinta tanah air. Dan yang kelima, meneliti dan mengamati. Instrumen penilaian dalam pengembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Penilaian itu dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, data yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan pada anak saat melakukan proses pembelajaran. Karakteristik penilaian yang ideal adalah dilaksanakan selama dan sesudah pembelajaran. Bisa digunakan untuk formatif, formasi, berkesinambungan, terintegrasi, dan dapat digunakan sebagai feedback. Instrumen yang dapat Anda gunakan untuk penilaian di taman kanak-kanak atau PAUD dengan memperhatikan sifat dan karakteristik adalah hasil kerja anak yang meliputi hasil karya, hasil penugasan, kinerja anak, tes tertulis, dan format observasi. Petunjuk penggunaan instrumen penilaian pengembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini, yaitu yang pertama, alat penilaian yang digunakan untuk menilai bidang pengembangan nilai-nilai agama adalah sebagai berikut: pengamatan dan pencatatan anekdot, penugasan melalui tes, perbuatan, pertanyaan, lisan, dan menceritakan kembali. Hal-hal yang dapat dicatat guru sebagai bahan penilaian anak-anak adalah yang belum dapat menyelesaikan tugas dan anak-anak yang dapat menyelesaikan tugas dengan cepat, kebiasaan anak yang belum sesuai dengan yang diharapkan, dan kejadian-kejadian penting yang terjadi pada hari penulisan pelaporan hasil penelitian pada laporan perkembangan anak. Sebelum uraian terlebih dahulu dilaporkan perkembangan anak secara umum untuk tiap-tiap program pengembangan. Untuk laporan secara lisan dapat dilaksanakan dengan bertatap muka dan mengadakan hubungan atau informasi timbal balik antara pihak TK dan orang tua si anak ini. Sekian, itulah penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.